Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrun lahu ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Abnai wa banati at-tulab wa talibat, saudara-saudariku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita tentang iktikaf. Jadi di video yang pertama kemarin kita sudah membahas tentang pengertian iktikaf, hukum-hukum iktikaf, dan dalil-dalil disyariatkan iktikaf, baik dari Al-Quran maupun dalam hadis. Kemudian dalam video ini kita akan membahas tentang syarat-syarat iktikaf. Jadi syarat-syarat ini tentunya penting untuk kita ketahui, sangat penting untuk kita pelajari, karena syarat-syarat ibadah itu adalah penentu apakah ibadah tersebut diterima atau tidak. Jika syarat-syaratnya terpenuhi, maka ibadahnya bisa dikatakan diterima. Tapi jika syarat-syaratnya tidak dipenuhi, maka otomatis ibadahnya tidak akan diterima. Adapun syarat-syarat iktikaf di sini disebutkan ada 5. Yaitu yang pertama, ayakunal mu'takifu musliman mumayyizan akilan. Syarat yang pertama adalah hendaklah orang yang iktikaf itu seorang muslim, mumayyiz dan berakal. Kemudian yang kedua, jadi ini kita akan baca semua syarat-syarat tadi, kemudian nanti kita akan bahas satu persatu. Yang kedua, syarat yang kedua adalah niat untuk iktikaf. Kemudian yang ketiga, ayakunal iktikafu fi masjid. Jadi hendaknya iktikaf itu dilakukan di masjid. Kemudian yang keempat, ayakunal masjidul ladzi ya'takifu fihi tuqamu fi sholatul jamaah. Jadi tidak hanya dilakukan di masjid saja, tapi masjid yang dibuat untuk iktikaf itu harus di situ ditegakkan sholat jamaah. Kemudian yang terakhir, syarat yang terakhir adalah at-thaharatu minal hadasil akbar. Suci dari hadas besar. Nah, langsung saja tulab wa talibah. Kita bahas satu persatu syarat-syarat iktikaf tersebut. Jadi yang pertama, seorang yang iktikaf itu harus seorang yang muslim, mumayyiz. Muslim berarti tidak kafir. Mumayyiz artinya apa? Dia sudah bisa membedakan. Berarti syarat iktikaf itu tidak harus orang yang sudah balik. Selama dia sudah mumayyiz, maka dia terpenuhi untuk syarat melakukan ibadah iktikaf yang pertama ini. Kemudian akilan, dia harus berakal, karena tidak sah jika ada orang yang hilang akalnya atau dia orang gila, dia melakukan ibadah iktikaf. Nah, kemudian syarat yang kedua adalah niyah. Jadi sebelum dia melakukan ibadah iktikaf, dia harus meniatkan dalam hatinya untuk melakukan ibadah tersebut. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal ibadah itu tergantung dengan niatnya. Karena percuma saja jika kita melakukan suatu ibadah, kita sudah bersusah payah, kita bercapek-capekan di situ, tapi kita tidak niatkan dalam rangka melaksanakan ibadah, maka yang sudah kita lakukan tadi itu akan berakhir sia-sia. Dan tentunya berbeda orang yang sama-sama misal berdiam diri di masjid. Yang satu memang diniatkan untuk iktikaf beribadah kepada Allah, tapi yang satu hanya buat istirahat saja, melepas lelah.
maka tentunya ini yang akan mendapatkan pahala yang besar adalah orang yang memiliki niat yang pertama tadi, yaitu orang yang meniatkan menetap di masjid tersebut adalah dalam tujuan untuk beriktikaf. Nah, kemudian syarat yang ketiga, ayakunal i'tikafu fi masjid. Jadi hendaklah i'tikaf itu dilakukan di dalam masjid. Jadi harus di masjid, nggak boleh i'tikaf itu dilakukan di rumah atau di kamar, ya kan? Karena Nabi SAW dan para istri-istri beliau, mereka juga melaksanakan i'tikaf di masjid. Jadi tidak ada riwayat satupun yang mengatakan bahwasanya Nabi SAW dan para istrinya itu melakukan i'tikaf di rumahnya masing-masing. Kemudian syarat yang keempat, jadi syarat yang keempat ini adalah pelengkap dari syarat yang ketiga tadi, yaitu masjid yang dibuat i'tikaf adalah masjid yang di situ dilaksanakan sholat jamaah. Jadi masjid yang dipakai buat i'tikaf itu harus yang di situ didirikan sholat lima waktu. Bahkan Imam Syafi'i menambahkan, jadi masjid yang dipakai buat untuk i'tikaf harus masjid yang dipakai buat sholat Jum'ah. Dengan tujuan apa? Ketika seseorang laki-laki melaksanakan ibadah i'tikaf kemudian datang hari Jumat dan dia juga punya kewajiban untuk melaksanakan sholat Jum'ah, maka dia tidak perlu lagi untuk keluar dari masjid tersebut. Dan juga Ibnu Qudamah rahimallahu ta'ala mengatakan dalam kitabnya Al-Mughni, jadi kenapa kok masjid yang dipakai buat i'tikaf itu harus masjid yang di situ didirikan sholat jamaah? Karena seandainya seorang laki-laki itu melakukan ibadah i'tikaf dan sementara masjid yang dipakai buat i'tikaf itu tidak didirikan sholat 5 waktu, maka kata Imam Ibnu Qudamah akan terjadi 2 dampak negatif. Yaitu dampak yang pertama, laki-laki tersebut akan meninggalkan sholat jamaah. Sementara sholat jamaah itu hukumnya wajib bagi laki-laki. Kemudian yang kedua, dampak negatif yang kedua, maka laki-laki tadi yang i'tikaf di masjid yang tidak dilaksanakan sholat 5 waktu di situ, ya dia akan terus-terusan keluar dari masjid tersebut untuk menjalankan sholat jamaah. Tentunya ini hal-hal yang harus dihindari ketika seorang sudah meniatkan dalam hatinya untuk melakukan ibadah i'tikaf. Karena i'tikaf itu menetap di suatu masjid dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau laki-laki tersebut setiap hari keluar 5 kali sekali untuk menjalankan sholat jamaah, maka ini tentunya ya sama saja dia tidak melaksanakan ibadah i'tikaf. Kemudian syarat yang terakhir adalah at-thaharah minal hadasil akbar. Orang yang i'tikaf itu harus suci dari hadas besar. Jadi maka nggak sah orang yang junub, orang yang wanita yang sedang haid, wanita yang sedang nifas melakukan ibadah i'tikaf ini, karena mereka tadi yang sudah kita sebutkan adalah orang-orang yang terkena hadas besar. Jadi itu tadi 5 syarat-syarat i'tikaf. Jadi ketika kita ingin melaksanakan suatu ibadah, hendaknya kita memperhatikan dulu syarat-syarat dari ibadah tersebut itu apa.
Karena sekali lagi, syarat ini adalah penentu diterimanya ibadah tersebut atau ditolak. Nah, itu tadi pembahasan yang bisa dapat kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Wa nashkurukum ala husni istima'ikum wa musyarakatikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.